menyimpang, tapi kalau dia melakukan santet untuk bunuh orang itu baru menyimpang. Iya, itulah saya bilang dia santet orang, orang itu pasti akan terbunuh kalau namanya udah disantet. Misalkan di dalam perutnya itu banyak banyak laba-laba ataupun labi-labi gitu. Orang itu kan pasti mati kan? Itu kan Ya, merupakan suatu dosa kan? tapi Yang cara mengajarkan itu, hmm, yang mengajarkan itu menyimpang menyimpang dari mausan atau tidak, begitu yang pertanyaan saya. mengajarkan tidak menyimpang, itulah sebabnya menerima murid itu harus bijaksana. Murid yang bijaksana yang bisa diterima, kalau murid yang tidak bijaksana tidak bisa diterima. Itulah, jadi semua tuh kita sudah ada sumpahnya. Maka nggak sembarangan jadi guru tuh, nggak sembarangan. Mau sancu juga tidak sembarangan. Kamu mau jadi seorang mau sancu, kamu sudah harus lewat cakra cakra ke-6 naik ke cakra ke-7 baru jadi mau sancu. Kalau kamu belum ada cakra apa-apa, mana mau sancu? Ya kan? Suhu, Tak bisa jadi guru. Suhu, saya mau bertanya sama Suhu itu jangan tersinggung ya. Oke. Saya ingin bertanya dengan Suhu itu, pertanyaan saya begini, yang diajarkan Mausan itu tentang ilmu itu ya, tentang ilmu itu ya, tentang ilmu itu menebarkan suatu suatu begini, suatu hal-hal yang baik atau yang tidak baik. Nah, ini ya. Ilmu itu, pausan itu ada mengajarkan Ilmu yin dan yang. saya kan mengatakan ilmu Mausan, ilmu Mausan. Iya, dalam Mausan itu dia mengajarkan yin dan yang. Ada ilmu yin, ada ilmu yang. Ya kan? Berarti dalam pelajaran ilmu ini kita harus berkultivasi. Ketika kamu berkultivasi, kamu memiliki kebijaksanaan. Ketika kamu memiliki kebijaksanaan, kamu juga bijaksana dalam belajar ilmu dan menentukan ilmu dan menggunakan ilmu. Jadi tidak sembarangan. Tapi kalau kamu belum bijaksana, bagaimana kamu bisa belajar? Jadi setiap penerimaan murid itu ada persyaratannya, jadi tidak sembarangan. Itu. Jadi betul juga bahasa bahasa dari Suhu ini kan. Yang yang menurut saya ini gini lagi, kitab dari Mausan itu dari mana? Kitab Mausan dari Kitab Taisang Laokun. Belajarnya Taisong dari Lokyun. Taisang Laokun. Taisang Laokun turunkan ke Tatmo Tosu. Tatmo Tosu. Tatmo Tosu. Berarti Baru Tatmo Tosu mengajarkan ke semuanya. Jadi kalau dibilang Chang Tianse itu masih di bawah Tatmo Tosu. berarti dari Taisong Lokyun semua ya. Oh ya. Taisang Laokun baru turun ke Tatmo Tosu. Tatmo Tosu baru turun ke yang lain-lain. Samao Tosu. Baru yang lain-lain baru turun ke siapa? Si Tao Hongjing. Setelah Tao Hongjing selesai, barulah si Chang Tianse belajar di Goa Tatmochosu. Baru turun temurun, barulah lahir Long Husan, barulah lahir Lusan, barulah lahir yang lain-lain. Nah, baru setelah beberapa abad berikutnya, baru lahirlah si Lisan. Si Lisan tuh bukan yang baru tuh, itu bukan yang lama tuh, masih baru itu. Lisan itu masih Kalau baru, itu dia pelajaran Suhu itu, udah Mausan. oh, oh, ya, Setelah Chang Tianse sama Long Husan turun, itu ada lagi Mausan itu ada Ucitan cewek namanya Ucitan. Ya kan, dia juga membuat perguruan silat ya. Ini perguruan silat sama perguruan sekte beda ya. Perguruan silat Mausan. Nah, di dalamnya juga ada belajar Mausan. Itu Suhu, sama Suhu.
Kalau misalkan istilahnya kalau dalam arti kata mausan itu kan merupakan suatu kitab dari Haisong Lokyun ya, suhu ya. Kalau yang Ya, dikatakan diturunkan dari Thousand Lokyun itu, misalkan yang di Kalimantan Barat ini dengan punya suhu itu ada bedanya atau tidak? ada beda. Ada beda, ada yang enggak. Tergantung mereka belajarnya dari mana sumbernya. Kalau belajar dia dari sumbernya Wucitan, sudah beda. Dia belajar dari Lunghusan, beda. Dia belajar dari Lusan, Lisan, beda. Kalau dia belajarnya dari Tatmochosu sama Uchosu, nah itu baru sama. Itu baru Berarti sama. Itu baru sama. berarti ada istilahnya katanya KW dengan ori dong. Ori, KW dengan ori kan? Bukan KW dengan Ori. Gini ya, Aluncin. Dia kan beda masa, beda waktu. Ya kan? Nah, ini kalau yang setiap yang belajar dari perguruan Longhusan sama Lusan itu sudah berbeda. Kenapa? Mereka pecahan dari Mausan. Sudah mereka pecahan dari Mausan, baru mereka belajar ke Changtianse. Belajar ke Changtianse, baru nah, Changtianse kan belajar dari Tatmochosu, punya Gowa Tatmochosu. Ya kan? Berarti Changtianse itu sebenarnya itu murid Tatmochosu, tapi dia berdiri sendiri, dia tidak mengakui Tatmochosu sebagai guru. Paham kan? Tatmochosu itu suhu. Tatmochosu itu dia awalnya itu dari mana suhu Tatmochosu itu? Tatmochosu itu lahir dari Tibet, dia orang Tibet. Terus dia belajar ke India. Tibet. Ya, dia belajar ke India. Setelah dia masuk ke pemerintahan, dia bertemu dengan seorang pendeta Tao. Itulah yang menjadi gurunya. Nah, pendeta Tao itu adalah jelmaan. Berapa lama dia itu tidak makan, tidak minum kalau Tatmochosu itu? Dia tidak makan, tidak minum tuh berapa tahun? 9 tahun ada tuh. 9 tahun ya. Sampai Mosa. Apakah dia yang termasuk itu menebarkan ilmu Mausan gitu, Suho? Dia tidak menebarkan ilmu Mausan, dia mengajari kajian Feng Shui, apa namanya, Hong Shui, Feng Shui, Sesio, bintang, dewa-dewa, ilmu magic, ilmu ini, dia mengajarkan kepada orang-orang dan murid-muridnya lah yang turun. Dan setelah murid-muridnya turun, bukan muridnya juga yang mengajarkan orang, tapi ada orang yang melihat muridnya itu ikut belajar sendiri, banyak yang begitu. Dan Berarti sebenarnya berarti dalam arti Tatmochosu itu mendirikan ilmu magic itu seperti Samsudin gitu ya, maksud Suho. jangan digiring, saya paham kamu mau menggiring, ya. Nanti kamu kena batunya. Jangan menggiring. Jangan menggiring ya. Itu berbeda ya, itu berbeda. Kita Tatmochosu itu mengajarkan dia berpedoman kepada Samsing. Itu berbeda ya. Itu berbeda ya. Jadi di Shaolin itu mereka itu berpedoman kepada Buddha. Ya, saya tahu, Suho. Saya kan juga Shaolin juga, Suho. Kamu Shaolin ecek-ecek. Karena itu iya, kamu kalau Shaolin beneran ini ada tandanya 1 2 3. Ini kalau Shaolin beneran sama saya, jangan olo-olo. Kalau Shaolin enggak, kalau Shaolin beneran ini ada titiknya ini ada titiknya. Nanti kamu datang saya kasih titik dulu. Tuh saya kasih titik. Nah, nanti ini titik ini udah kurang nggak? Ini titik ini udah cukup. Enggak bisa. Dia titik itu dia pakai dupa yang besar.
dupa yang besar itu dengan api. Setelah dikasih titik, itu panas itu, bukan enak itu buat titik itu. Setelah dibacakan mantra pertama, kamu dikasih titik, mantra kedua dikasih titik, mantra ketiga dikasih titik, berarti 3 titik. 3 titik itu adalah dasar. 6 titik itu adalah dasar peringkat kedua. 9 titik itu adalah medium ya, pertengahan. Ya, nanti dia 12 titik, nah itu baru sudah mantap. Itu sudah guru itu biasanya, sudah guru Shaolin itu. Dia sudah sampai dia 12 titik, itu udah hebat. Ya. Nanti kalau sudah dia 12 titik di sini selesai, 12 titik di sini selesai, nah dia baru di sini ada coretan. Di sini ada coretan. Iyalah 1 garis, 2 garis, 3 garis. Nah, kalau sudah 3 garis, dia kan 1 garis, 2 garis, 3 garis. Kalau sudah 3 garis, itu dia sudah mencapai dewa. Dia udah disebut dewa. Kalau setahu saya, kalau dia 1 garis, 2 garis, orang gila 3 gitu. garis, dia harus mampu nyanyikan lagu Kuci Kuci Hotahe. Enggak, itu kan orang India. Sebenarnya gini ya, orang India yang belajar Buddhis yang lama itu lebih memahami ilmu Mausan ini. Kenapa? Di Cina itu diantar kitab suci itu kitab sucinya cuma 70%. Itu kalau orang yang paham. Kalau orang yang tidak paham, enggak ada. Kamu lihat ya, di India itu baca parita itu tidak pakai tokok kepala ikan. Di Cina baru ada. Dan kalau di India tuh baca mantra itu panjang. Kalau di Cina tuh pendek. Beda. Berarti dalam arti ini, ilmu siapa yang paling kuat, Su? Tidak ada cerita ilmu siapa yang paling kuat, tapi kultivasi siapa yang paling kuat. Nah, kultivasinya siapa yang paling kuat, siapa, Su? Tidak, saya tidak bisa bilang. Kultivasi siapa yang paling kuat di dunia ini semuanya. Cai Sang Laucin lah. Cai Sang Laucin. Baja hitam? Apakah baja hitam? Mana bisa baja hitam, dia aja jual telur ayam, mana bisa ada kultivasi. Itu nanti dosa aja sudah datang, karma sudah datang, dia satu titik pun nggak ada yang sakit. Kalau begitu menghina orang. Gue ini bilang dia itu hanya bisanya jual telur ayam, tapi nanti kedepannya itu dia jauh lebih baik daripada Suhu, macam mana? Itu